Sebentar ya. Selamat bertemu kembali semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Injil adalah kabar yang sangat baik. Amin, saudara. Firman Tuhan mengatakan untuk lebih teliti mendengarkan apa yang kita sudah pernah dengar. Sehingga kita dapat pewahyuan yang segar. Amin, saudara. Firman Tuhan adalah roh dan hidup. Dan saya harusnya lebih spesifik ya. Firman kasih karunia. Amin, saudara. Haleluya. Ingatlah bahwa Yesus telah datang untuk memberikan hidupnya Allah. Yesus tidak datang untuk memberi peraturan. Amin, saudara. Itu hukum Taurat sudah ada sebelum Yesus datang. Yesus telah datang untuk memberi hidupnya. Dan hidupnya Allah Zoe, dan memberinya dalam segala kelimpahan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi bagian kita ya kan adalah menerima. Itu sebabnya saudara diselamatkan. Bukan karena saudara berhenti, mungkin ada yang berhenti merokok, berhenti berzina, berhenti berbuat jahat. Tidak. Menerima Yesus yang adalah hidupnya Allah. Amin. Dan menerima dan percaya, mengakui saudara diselamatkan. Jadi jangan pernah lupa prinsip ini. Amin, bahwa Yesus telah datang untuk memberi dan bagian kita adalah menerima. Amin, saudara. Dan juga kenapa firman Tuhan itu harmonis ya. Makanya dikatakan kita adalah carang. Amin, saudara. Kita adalah carang, kita nggak akan pernah berubah jadi pokok. Jadi berapapun seseorang dipakai Tuhan luar biasa, ya kan, orang itu akan selalu carang. Amin. Jangan taruh di posisi pokok. Ya, amin. Anyway, jadi kita hari ini luar biasa ya. Saya sangat waktu saya juga persiapkan, ya kan, firmannya. Saya juga dibangun. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Nah, kita langsung aja saudara. Tahun ini temanya adalah tahun much more, tahun lebih. Kenapa? Karena Allah mau kita bertumbuh terus ya. Haleluya, thank you Jesus. Dia mau kita terus bertumbuh. Dia mau kita sebagai carang, sebagai anaknya yang dia kasihin. Dia adalah Bapa segala terang. Ya kan, daripadanya bersumber segala setiap anugerah yang baik dan sempurna. Dan dia mau kita lebih lagi menerima tahun ini ya saudara. Haleluya, thank you Jesus, puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita lihat di sini, kita langsung aja ke Roma pasal 5 saudara. Roma pasal 5. Saudara siap-siap, dan saudara bertekun ini, saudara akan ada kesaksian. Saudara akan mengalami hal-hal yang saudara belum pernah alami sebelumnya ya. Kita ke Roma pasal 5. Haleluya, thank you Jesus. Dan kita baca dari ayat 6 ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, kalau baca firman itu kita hayatin saudara. Waktu saudara dan saya kita masih berdosa. Ya mungkin ada saudara bilang, oh saya dari kecil udah percaya Yesus. Oke. Tapi sebelum saudara dan saya ada, ya kan, Yesus sudah disalibkan buat kita. Amin. Yesus sudah disalibkan. Jadi maksudnya keberadaan manusia, kita semua juga ya. Kita manusia dulu seperti Adam ya. Ya kan, waktu manusia masih belum mencari Tuhan, belum peduli sama Tuhan, Kristus sudah mati. Jadi ide keselamatan itu bukan datang dari manusia, itu datang dari Dia. Haleluya, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Ya, jadi kenapa ini penting? Supaya setelah kita berapa lama ikut Tuhan, kita kesadaran itu bahwa Dia mati selagi saya masih berdosa, selagi saya lemah, ya kan?
kesadaran itu tetap ada, sehingga kita nggak pikir gini ya, kalau udah lama ikut Tuhan ya, udah jadi anak Tuhan beberapa waktu ya, oh Tuhan mengasihi saya karena saya begini dan begitu. Ya kan, karena saya rajin ikut doa, karena saya rajin ke gereja, makanya Tuhan baik sama saya. Nah, itu bukan kasih karunia. Amin. Tuhan memang dari sononya baik, tapi kasihnya dia ungkapkan melalui penebusan Kristus. Ya kita baca di sini, supaya kita selalu sadar, Tuhan baik sama saya karena dia mengasihi saya lebih dulu. Itu sebabnya saya bisa terus mengalami kebaikan dia. Amin. Kita mengasihin sebab ia lebih dulu mengasihi kita. Amin, saudara. Haleluya. Supaya kita terus-menerus mengalami kasih karunia-Nya. Ini kasih karunia. Ini kantong anggur yang baru. Ini yang bikin anak Tuhan berkuasa atas dosa. Amin, saudara. Kasih karunia Tuhan lebih besar dari dosa, lebih besar dari kelemahan. Dan semakin kita dengar seperti ini, kantong anggur yang baru dan anggur yang baru, kita akan lebih lagi berkuasa. Amin, saudara, atas dosa di dalam hidup ini ya. Jadi kita baca, kita lihat lagi di sini. Haleluya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebentar, sebelum saya ke ayat 9. Ya kan? Ini penting ya. Saya percaya di hati saya diingatkan gini ya. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Kenapa orang disuruh berhenti berdosa baru terima dari Tuhan sekarang? Kadang-kadang begitu. Wah, nggak bisa. Tuhan nggak bisa sembuhin kamu karena kamu masih begini begitu. Kamu harus berhenti dulu, baru kamu bisa terima. Nah, itu bukan, ini tidak sesuai ayat ini loh. Tidak sesuai ayat ini. Itu bukan kasih karunia. Kasih karunia ialah apapun kondisi seseorang, termasuk anak Tuhan, kita bisa terima dulu dari dia, dan dari situ kita bisa transformasi, kita bisa berubah, kita lebih merdeka dari dosa. Amin, saudara. Saya kasih contoh, ya kan, itu caranya Tuhan Yesus. Ya kan, waktu orang itu yang lumpuh 38 tahun ya. Dia lumpuh, terus kemudian Tuhan tanya, kamu mau sembuh nggak? Ya, tapi nggak ada orang yang bantu saya. Terus Tuhan kasih perintah, ya angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Ya kan? Nah, setelah itu orang itu kan sembuh. Udah gitu Yesus ketemu dia lagi, dia nggak tahu siapa itu, ketemu dia lagi di Bait Allah. Terus Tuhan Yesus bilang gini, nah sekarang kamu udah sehat, ya kan, jangan berdosa lagi, supaya tidak ada hal yang buruk menimpa kamu. Oke, perhatikan sudah. Apakah Yesus sudah bilang, kamu begini karena kamu berdosa, kamu harus berhenti berdosa supaya kami sembuh? Tidak loh. Kasih karunia Allah justru membebaskan kita dari dosa. Kenapa sekarang anak-anak Tuhan kadang disuruh berhenti dulu? Tidak bisa, saudara. Kita ada di bawah kasih karunia, semakin kita terima kasih karunia, semakin kita berkuasa atas dosa loh. Terbalik. Jadi kalau kita disuruh berhenti dulu, kalau Yesus bilang, kamu ini karena kamu berdosa, kamu harus berhenti berdosa, baru kamu sembuh. Itu kebenaran hukum Taurat. Itu bukanlah hidup yang Yesus bawa. Alkitab mengatakan di Yohanes, ya kan, bahwa Yesus penuh kasih karunia, full of grace and truth. Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Yesus membawa kasih karunia. Kalau hukum Taurat itu diberikan lewat Musa, tapi Yesus ya kan membawa kasih karunia. Berarti membawa kasih karunia berarti sekarang manusia harus mau rela menerima dulu, baru transformasi. Karena itulah permulaan dari perjalanan iman kita. Amin. Saudara tidak berhenti kan berdosa dulu, saya juga ya kan. Saya dulu pernah merokok, saudara, karena nggak ada yang diajak ngomong, teman saya rokok. Tapi Tuhan nggak suruh saya berhenti rokok, baru kamu diselamatkan. Tidak, karena saya kenal dia, jadi berhenti ngerokok. Itu satu contoh bagaimana kita transformasi. Saya kasih contoh lagi dari Alkitab ya.
Ya kan? Dari Alkitab waktu perempuan itu yang kedapatan berzina, ketangkap basah berzina. Ya kan? Mereka orang-orang ahli Taurat, orang Farisi ini, hukum Musa bilang dia harus dilemparin batu loh. Menurut kamu apa? Nah, mereka mau menjebak Yesus. Kadang-kadang manusia itu bukan kadang, manusia tuh sombong. Ini yang menciptakan. Dia bilang, hukum Musa bilang, mereka berusaha cari sesuatu supaya Yesus tuh disalahkan gitu loh. Jadi Yesus bilang apa? Siapa yang nggak berdosa, lemparin batu dulu. Akhirnya satu persatu mereka tahu di hati nurani mereka, ya kan, ada rasa bersalah karena hukum Taurat itu selalu akan ada kesadaran dosa. Ya kan, kalau kita selalu, maksudnya hukum Taurat itu apa ya? Karena kita nggak di bawah hukum Taurat, kita maksudnya gini, kita nggak punya perjanjian seperti orang Israel kan, kita bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, ya kan? Ya, nah hukum Taurat itu yaitu kebenaran karena perbuatan kita. Itu artinya kebenaran hukum Taurat. Kita merasa kita dibenarkan, kita merasa layak, kita diberkati, kita layak dilindungin, berhasil, karena kita merasa kita akses diri kita nilai diri kita dari perbuatan kelayakan kita. Tapi kalau kebenaran iman itu karena kebenarannya Yesus. Waktu kita beriman sama Dia, kita dibenarkan. Jadi kemudian Alkitab mengatakan justru karena di Roma pasal 3, justru karena hukum Taurat, orang mengenal dosa. Jadi kalau saudara terus-menerus merasa saya masih belum benar di hadapan Allah, saya masih belum sempurna, itu berarti saudara perlu perbarui pikiran. Saudara masih belum sadar bahwa sekarang saudara bukan lagi di bawah hukum Taurat. Karena ada kesadaran itu hanya bisa ya kan dihapus dengan beriman kepada darah Yesus. Mungkin saudara sering dengar yang begitu, ya kan? Oh, Tuhan masih belum berkenan karena kamu masih begini-gini, ya kan? Kamu mengalami ini nih karena kamu udah berdosa, ya kan? Memang dosa itu menghasilkan maut ya. Ada maut ya kalau kita seseorang berdosa itu menghasilkan maut. Tapi dengan iman kita sudah ditebus. Harus dengan iman kita kepada Dia menguduskan. Oke, balik lagi. Jadi kesadaran, ya kan, orang-orang ahli Taurat itu karena hati nurani mereka darah binatang itu nggak bisa menghapuskan kesadaran dosa. Kesadaran dosa itu, ya kan, kemerdekaan dari dosa itu hanya bisa oleh darah Yesus. Ya kan, jadi ini ahli-ahli Taurat loh, orang Farisi. Mereka merasa oke dari luar. Jadi kalau kebenaran hukum Taurat itu cuma pura-pura dari luar, tapi di dalamnya gak ada damai. Di dalamnya penuh dengan kebencian, kemarahan, dendam. Ya kan, nah itu bukan kita. Itu kita nih sudah ciptaan baru. Amin, saudara. Percaya terus kepada darah Yesus, saudara. Sehingga kita Alkitab mengatakan kasih tuh jangan pura-pura. Kita jadi bisa jadi orang yang tulus. Bukan dengan kita, saya harus tulus, saya harus gini. Tidak, dengan kita beriman kepada kasih karunia-Nya. Ya, saudara sabar dulu ya ini ya. Nanti saya kasih penjelasan. Sehingga kita tidak baik itu hanya waktu kita di gereja, ya kan, baik-baik. Ntar pulang dari gereja, ya kan, si Anu berkelahi sama si Anu kesel, ntar ada yang kesel sama pendetanya, terus nah itu semua. Itu bukan kebenaran karena iman, itu kebenaran hukum Taurat. Ya kan? Nah, tapi puji Tuhan, ya, Injil kabar baik. Saudara dengar terus ya, saudara dengar terus. Semakin kita tahu ini, semakin kita merdeka, semakin kita ada damai, saudara. Wow, ini saya ngomong ini, hati saya damai sekali, saudara. Amin, saudara. Jadi kemudian karena cuma darah binatang, mereka satu persatu tidak ada yang berani lemparin batu. Ya, karena kebenaran hukum Taurat itu nggak pernah kasih kita damai. Makanya imamnya tidak pernah duduk karena belum selesai, tidak selesai. Tapi Alkitab mengatakan di Ibrani 1, setelah selesai mengadakan penyucian dosa, dia duduk. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Makanya Roma 5 ayat 1 dikatakan, ya tadi kan kita baca Roma, nanti kita balik lagi. Roma 5 ayat 1 bilang apa? Kita memiliki damai sejahtera. Sayangnya diterjemahkan kita hidup, itu tidak sesuai.
Karena itu seolah-olah kita harus berjalan dan kita memiliki damai sejahtera. Kita tidak bisa hidup dalam damai sejahtera kalau kita tidak kurang tahu, kurang diteguhkan, karena kita sudah memiliki damai sejahtera karena iman. Karena iman. Ingat Roma 5 ayat 1. Being justified by faith, karena kita sudah dibenarkan oleh iman, oleh iman, oleh iman. Amin, saudara. Oleh iman. Bukan karena perbuatan kelayakan kita sendiri, tapi karena iman. Kita sudah memiliki damai sejahtera dengan Allah. Being justified. Being itu keberadaan yang terus menerus, saudara. Being itu keberadaan kita. Kita sudah diperdamaikan. Kita memiliki damai dengan Allah oleh iman. Melalui apa? Melalui jeripaya kita? Tidak. Melalui kelayakan kita? Tidak. Melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ini penting saudara dengar lagi. Saudara, kalau saudara punya penyakit atau apa bahkan yang tidak bisa disembuhkan, saudara bisa mengalami kesembuhan. Saudara bisa keluar dari situasimu. Amin, saudara. Karena kalau kita memiliki damai sejahtera dan kita memiliki, kita bisa terima apa aja yang kita butuh dari Dia. Amin, saudara. Haleluya, kabar baik. Ya kan? Jadi ingat, Yesus sendiri bilang begitu. Terus kemudian setelah semua satu persatu pergi, nggak ada yang lemparin batu ini perempuan. Yesus bilang nggak ada. Terus perempuan ini jawab apa? Tidak ada Tuhan. Nah, perempuan ini mengaku Yesus sebagai Tuhan. Terus dia bilang, aku juga tidak menghukum kamu. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Perhatikan, Yesus memberikan kasih karunia dulu, menganugerahkan dia, ya kan, kemurahan Allah, tidak dihukum lagi. Amin, ya? Setelah itu baru dia bilang apa? Jangan berdosa lagi. Haleluya, thank you Jesus. Kenapa? Harusnya kan secara hukum Musa dia harusnya dilemparin batu. Karena perjinahan itu ada rohnya, itu bisa bisa nular. Ya kan, dosa itu seperti kanker ya. Itu menjalar gitu loh. Ya kan? Tapi kenapa Yesus gitu? Karena waktu itu dia sedang kasih lihat ke orang-orang bahwa mereka tidak bisa diselamatkan karena hukum Taurat. Kenapa perempuan ini bisa dihakimin? Karena dia, Yesus adalah penebus. Amin, saudara. Dia sudah menanggung dosa perempuan itu. Ya kan? Haleluya, thank you Jesus. Haleluya, dia datang sebagai korban ya. Yesus adalah, ini sesuatu yang kita nggak bisa ngerti dengan pikiran kita ya. Kita mengatakan Yesus adalah anak domba yang sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Kita terima aja dengan iman. Kalau sudah perhatikan orang-orang yang disembuhkan Tuhan Yesus, nanti kita ke situ salah satu contohnya ya. Mereka semua nggak layak dari hukum Taurat, dari hukum Musa. Mereka semua nggak layak loh. Mereka kena penyakit, punya masalah cacat karena ada dosa loh. Tapi kenapa mereka terima dari Yesus? Karena Yesus datang untuk memberikan hidupnya Allah. Dia datang untuk membawa kasih karunia yang bukan berdasarkan jasa kelayakan manusia. Nah, saat kita mau dilayakkan dari perbuatan kita, iman kita tidak bekerja, saudara. Itu Roma pasal 4, itu pelajaran sendiri ya. Sekarang ini di perjanjian baru ini yang membuat iman saudara dan saya tidak bekerja, itu bukan dosa. Dosa tidak bisa menghentikan kasih karunia Allah loh. Justru kalau kita menerima kasih karunia, dosa itu akan tidak berkuasa. Karena kita udah diampunin, harus terima dulu. Yang membatalkan itu saat kita yang sebetulnya sudah dibenarkan oleh iman, kita sudah punya damai sejahtera. Tapi kemudian kita dengar pengajaran yang membuat kita merasa kita masih belum layak. Tuhan masih ingat dosa kita. Mungkin saya punya masalah ini karena saya salah di mana ya? Gitu loh, saudara. Saya keluar di mana ya? Saya udah dosa di mana ya? Terus kita korek terus. Bukan menjadikan firman patokan. Makanya kita harus izinkan firman jadi patokan ya. Oke, ini bukan itu yang saya mau ini hari ini ya, nanti lagi ya. Jadi katakan di sini, karena tahun ini adalah tahun lebih-lebih, much more. Ya kan, saya ulangi lagi ayat 9, lebih-lebih loh saudara.
Karena kita sekarang telah dibenarkan, telah telah dibenarkan oleh apa? Oleh darahnya. Amin. Bukan kelayakan perbuatan kita, oleh darahnya. Saya tidak bicara ini mengenai nanti kita selamat ke surga. Tidak. Sekarang kita di bumi, kita perlu ini, saudara. Supaya kita bisa terus-menerus mengalami kasih karunia-Nya. Amin, saudara. Kita telah dibenarkan oleh darahnya. Sekarang dan selamanya. Sekarangnya itu berarti terus-menerus. Sampai kapanpun, saudara. Kekal, karena keselamatan itu kekal. Darah Yesus itu tidak sama dengan darah binatang yang cuma sementara. Ya, beberapa orang mengajarkan keselamatan itu belum pasti orang itu tanpa sadar. Makanya kita terus berdoa, saudara berdoa buat tubuh Kristus. Berdoa saudara buat tubuh Kristus. Supaya tubuh Kristus kita terima pewahyuan yang lebih, yang benar. Amin. Karena ada yang mengajarkan belum tentu selamat. Nanti lihat aja, itu berarti menaruh darah Yesus lebih rendah dari darah binatang. Atau setara dengan darah binatang yang tidak kekal. Keselamatan adalah kekal. Saudara sudah lahir dari Allah. Keberadaan saudara sebagai anak Tuhan adalah kekal. Saudara nggak bisa lagi terhilang. Amin, saudara. Segitu gampang kadang-kadang, oh antikristus nanti kamu yang sudah sudah disuntik, kamu sudah terhilang. Oh nanti kamu dipaksa dikasih cap-cap, kamu terhilang. Sepertinya antikristus lebih besar dari Yesus. Jangan buang waktu dengar yang seperti itu. Perhatikan firman Tuhan. Karena ada beberapa begitu, kalau di YouTube kan ada yang ngajar begitu, ada yang kena. Kenapa? Karena tidak berakar di dalam Yesus. Kurang bergaul sama Yesus. Yesus dan firman penebusannya. Lebih bergaul sama dia. Lebih perhatikan, renungkan, dan kita perbarui pikiran kita. Sehingga tidak kena yang begitu. Amin, saya berdoa supaya gembala saudara memperingati saudara ya. Thank you Lord Jesus. Ya, jadi lebih-lebih. Ayat 9. Ya kan, ingat Yesus tuh lebih besar dari semuanya. Bapak kita tuh lebih besar dari semuanya. Antikristus tuh nggak ada artinya, saudara. Nggak usah takut. kita jangan bodoh juga, tapi nggak usah takut sama dia. Kita bilang Yesus cuma membinasakan dia dengan hembusan mulutnya, hembusan nafasnya ya. Amin, saudara. Jadi dikatakan lebih-lebih karena kita yang sudah percaya telah dibenarkan sekarang dan selamanya, telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berikan pewahyuan akan ayat ini kepada pendeta-pendeta, kepada hamba-hambamu, kami semua, supaya kami mengajarkan apa yang firman-Mu katakan di dalam nama Yesus, bahwa kita pasti, amin saudara, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Bukan mudah-mudahan. Tidak dikatakan begini, ya mungkin aja kamu berdoa aja sungguh-sungguh, kamu bertobat sungguh-sungguh supaya kamu diselamatkan dari murka Allah. Tidak loh. Amin, perhatikan firman-Nya. Tahun ini saudara mengalami kelepasan kemerdekaan yang lebih besar di dalam nama Yesus. Kita pasti akan diselamatkan dari apa? Dari murka Allah. Amin. Haleluya. Saudara, dunia ini masih di bawah ilah dunia, di bawah si jahat. Alkitab bilang di 1 Yohanes pasal 5, kirakusyenana. Ya kan, kirada kusyem makalada dakula kasih. Murka Allah masih terus terhadap dosa tuh akan terus, saudara. Terus murka Allah, terus di mana ada dosa kan ada penghakiman. Tapi sekarang adalah zaman kasih karunia, tapi tidak otomatis. Tidak otomatis, makanya Injil harus diberitakan. Hanya bisa diterima oleh iman. Kenapa kita harus terus beritakan Injil? Kita juga oleh anugerah Tuhan. Kita sempat ke Indonesia. Baru berapa bulan di Indonesia. Suami saya, ya kan kita ke gereja mau dibakar. Gerejanya di mana ada kita mau dibakar. Tapi kita nggak berhenti beritakan Injil. Kenapa? Karena dunia ini ya kan, murka Allah itu akan tetap selalu, di mana ada dosa akan ada maut. Makanya ada COVID.
Kenapa? Karena terlalu banyak dosa. Itu tidak otomatis. Injil harus diberitakan. Saudara ikut ambil bagian dalam menyebarkan Injilnya. Melalui doamu, melalui keuanganmu, melalui ambil bagian, melalui keterlibatan dengan gereja ya. Gereja lokal yang mengajarkan benar ya. Ikut ambil bagian sebab Injil harus diberitakan, saudara. Karena Allah sudah tidak memperhitungkan dosa kita dosa manusia kepada manusia loh. Tapi kalau orang nggak tahu, dia akan terus nggak ada kekuatan tanpa kasih karunia. Ya kan, makanya Roma 6 ayat 14, kita nih di bawah kasih karunia. Dosa tidak berkuasa. Ya kan, sebetulnya semua orang nih sekarang punya hak untuk diselamatkan. Tapi mereka harus dengar. Ya kan, di Roma pasal 10, kalau nggak diberitakan gimana orang bisa beriman? Itu tidak otomatis. Makanya orang yang pikir, oh semua ini di dunia, ini semua kehendak Tuhan. Ya kan, apa aja, ini bukan kehendak Tuhan, saudara. Dosa menghasilkan maut. Akan ada murka Allah, dia akan terus murka terhadap dosa loh. Allah itu tidak main-main. Tapi puji Tuhan, murka Allah, kenapa kita diselamatkan? Karena sudah ditaruh di Yesus. Murka Allah sudah dicurahkan atas Yesus sepenuhnya, sampai Yesus bilang sudah selesai. Dia sudah benar-benar menderita dengan dosa, akibat dosa saudara dan saya. Orang manusia, satu-satunya manusia yang paling menderita adalah Yesus. Karena dia menjadi dosa, dia menanggung hukuman dosa, dia sempat ditinggalkan Allah, dia mati sebagai manusia lama kita. Murka Allah sudah dicurahkan sampai habis. Dia bilang dia meneguk cawan. Cawan ini yang pahit ini dia teguk sampai habis, saudara. Amin, saudara. Karena Allah mengasihi saudara dan saya. Yesus rela menyerahkan nyawanya karena dia mengasihi saudara dan saya. Makanya kasih Allah itu besar sekali, saudara. Sampai perlu Roh Kudus untuk bantu kita. Karena nggak masuk di akal. Karena kejatuhan manusia, kita selalu mau menghubung-hubungkan, ya kan, kasih Allah tuh dengan kelayakan kita. Saya bikin apa sih? Saya bikin apa sih Tuhan sampai engkau begini? Nah itu kan, kita mau menghubung-hubungkan. Padahal yang hebat itu dia. Amin. Makanya dikatakan inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi dia. Kita nggak usah bermegah atas kasih kita kepada dia. Karena kalau dia tidak mengasihi kita dulu, kita tidak bisa mengasihi dia. Allah mengasihi saudara tanpa syarat. Sebentar, saya minum dulu. Saudara renungkan dulu apa yang saya katakan ya. Amin. Amin. Saya berusaha untuk ngomong jangan terlalu cepat. Jadi kenapa diselamatkan? Karena murka Allah. Karena dosa menghasilkan maut. Di mana ada dosa akan ada penghakiman. Kenapa Sodom dan Gomora ada api turun? Karena ada orang yang berseru, ya kan? Diperlakukan sebagai kejam, makanya turun penghakiman. Tapi mereka semua kena. Sebentar. Kan kasihan kan? Yang jadi korban juga kena loh. Ya kan? Yang jadi korban diperlakukan dengan semena-mena dan yang memperlakukan kena penghakiman. Kenapa? Allah nggak adil. Oh, Allah adil. Kenapa dia begitu? Karena sifatnya dia kudus. Di mana dosa, Alkitab mengatakan dia api yang menghanguskan. Makanya kita harus mau rela ikut ambil bagian, berdoa, menyebarkan ini. Karena kasihan loh. Saudara, sekarang kalau ada musibah, tidak semuanya kan orang baik kan? Ada orang yang nggak baik loh. Tidak semuanya orang tidak baik. Nah, nanti kita baca lagi, nanti kita ke situ ya. Sekarang itu keadilannya hukum Taurat. Nggak ada seorang pun dibenarkan. Kalau keadilannya manusia, oh kalau orang benar harusnya jangan. Itu keadilan manusia. Kalau keadilan Allah, semua orang sudah berbuat dosa. Kalau keadilannya Allah, karena dosanya Adam, semua orang sudah berbuat dosa. Jadi apakah orang itu kurang baik, orang itu baik, orang itu jahat? Semuanya itu Tuhan Yesus bilang, kamu tuh mati binasa. Kamu tuh dari kegelapan. Manusia tuh sudah mati loh. Kelihatannya masih hidup jiwanya, tapi rohnya udah pisah dari Allah.
Ada yang lebih baik, ada yang kurang baik, ada yang jahat, tapi semuanya mati. Waktu Yesus bilang, kalau kamu nggak ini, kamu binasa, dia nggak ngomong sama orang yang mati kan? Dia bicara sama orang yang lagi hidup. Tapi maksudnya apa di situ? Binasa. Kamu akan selamanya pisah dari Allah. Sekarang aku datang supaya kamu hidup kembali dalam hidupnya Allah yang baru. Kamu jadi ciptaan baru. Amin ya. Jadi oke, nanti kita ke situ sebentar dulu. Ini udah 30. Oke, saya tenang-tenang dulu. Amin saudara. Haleluya. Makin kita mengerti, kita makin damai saudara. Saya akan ulangin. Lebih-lebih karena kita sekarang. Dan ingat sekarang ini terus-menerus ya. Keberadaan kita nggak pernah berubah. Ya kan? Ini posisi kita di hadapan Allah. Ya kan? Bukan perbuatan kita tuh bukan posisi kita loh. Firman ini posisi kita. Kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Wow. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Makanya oleh anugerah Tuhan, ya kan? Kita apapun yang terjadi ya, apakah gempa, bencana alam, kayak waktu itu COVID atau apa, ya kan? Dengan kita percaya ini, saudara, kita nggak usah ngalamin, saudara. Haleluya. Amin, saudara. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti diselamatkan oleh hidupnya. Pasti diselamatkan oleh hidupnya, maksudnya apa Ibu Monica? Diselamatkan, nah bukan hanya dari penghakiman kalau ada pandemi, lalu ada bencana, tapi juga diselamatkan berarti disembuhkan, dipulihkan, ditingkatkan, ya kan, mengalami terombosan, peningkatan, keberhasilan. Itu kita maksudnya diselamatkan karena kita dulu ada di bawah kutukannya Adam. Ya kan, dengan berpeluh kamu setengah mati untuk supaya memenuhi kehidupan kebutuhan hidupmu, untuk dapat hal-hal baik. Kamu akan selalu berpeluh, akan susah. Ya kan, kita diselamatkan, kita sudah dilepaskan dari itu semua. Diselamatkan oleh hidupnya. Maksudnya apa? Oleh Yesus. Kan Yesus bilang, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Makin kita perhatikan Yesus, begini saudara ya, ingat, perjanjian baru itu dimulai sewaktu Yesus bangkit. Bukan, dulu kan saya taunya tuh perjanjian baru tuh dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak semuanya. Itu adalah masa peralihan. Perjanjian baru mulai setelah Yesus bangkit. Makanya waktu kita perjamuan kudus, Alkitab mengatakan, kita di 1 Korintus 11, ya kan, ayat 23 sampai selesai, dikatakan kita sedang memberitakan kematian dia sampai dia datang. Maksudnya apa? Karena warisan itu, perjanjian itu harus ada darah. Warisan tidak berlaku kalau yang meninggalkan wasiat itu belum meninggal. Jadi waktu kita perjamuan kudus, kita sedang terus-menerus bangun kesadaran bahwa saya punya perjanjian. Kita memberitakan kematian dia sampai dia datang. Hei iblis, kamu tidak punya bagian. Saya punya perjanjian. Saya percaya keberadaan saya ditopang oleh apa yang Yesus sudah lakukan buat saya. Kita diselamatkan dari murka Allah. Kita nggak lagi penghakiman. Ya, 1.000 di sebelah kanan, 10.000 sebelah kiri. Itu tidak akan mendekat kepada kita. Amin, kita nggak usah lagi menanggung apa yang kesalahannya Adam. Nggak usah hidup di dalam kemiskinan, di dalam hutang, perselisihan, ya kan, ketakutan, rasa malu. Kita sudah ditebus. Itu artinya Yesus adalah penebusan kita. Itu pengajaran sendiri ya saudara. Jadi makin kita tahu Yesus, Yesus bikin apa? Sekarang ini yang jadi fokus adalah Yesus. Karena dia adalah hidupnya Allah. Dan dia membawa segala kelimpahan. Kenapa dikatakan dia membawa hidup dalam segala kelimpahan? Karena penebusan dia itu mencakup keberadaan roh, jiwa, tubuh kita selamanya loh saudara. Wah, itu yang harusnya jadi pusat. Nah, musuh berusaha membuat anak-anak Tuhan berfokus sama perbuatannya sendiri. Terus suka ngebanding-bandingan, terus menjadikan hamba Tuhan sebagai patokan. Nggak boleh. Firman Yesus yang harusnya jadi patokan. Hamba Tuhan saya juga harus berbicara, harus ada dasar firmannya. Maksudnya bukan hanya dasar firman kasih karunia harus sesuai dengan penebusan Yesus, karena itu adalah perjanjian baru.
Amin, saudara. Jadi di sini dikatakan kita pasti diselamatkan oleh hidupnya, oleh penebusan Yesus. Dan Yesus mengatakan di Yohanes 6, haleluya, haleluya, thank you Lord Jesus, bahwa daging sama sekali tidak berguna. Firmanku ya, kita ke situ ya, thank you Lord. Firmanku adalah roh dan hidup. Amin, kita ke situ sebentar saudara ya. Bentar ya, kita ke situ ya, supaya saudara tahu, haleluya, Yesus adalah firman Allah yang hidup. Ya kan, sewaktu kita datang kepada Yesus, makanya dia bilang, kalau kamu terbeban berat, ya kan, kok lama-lama ikut Tuhan bukannya makin ini makin berat ya, datang sama Yesus. Ya kan, dia kenapa? Karena saudara, yang saudara dengar mungkin campuran. Ada unsur kebenaran hukum Taurat, itu yang bikin berat saudara. Karena Yesus bilang, kamu bikin beban mereka berat, kamu sendiri nggak mau bantu. Hukum Taurat waktu kita dituntut untuk melakukan yang benar dari diri kita, itu jadi berat. Tapi Yesus bilang apa? Kalau kamu rasa berat dengan juga masalah hidup, kok saya takut ini, kok punya masalah, datang sama dia. Di perjanjian baru ini, semakin kita datang sama dia, sama Yesus, kita sendiri secara pribadi bersekutu sama dia, kita lihat firman yang kita tanya, kita gali, ya kan, kita mau cari tahu. Haleluya, hidupnya akan lebih lagi saudara. Itu yang saya alamin dulu. Maksudnya dari pertama-tama saya lahir baru, karena saya suka hobinya baca. Saya nggak bisa tidur, saya baca firman Alkitab. Karena di Jepang waktu itu nggak banyak kan buku-buku bahasa Indonesia. Semua jadi kebaikan ya. Jadi saya baca Alkitab sampai jam 3 pagi. Nggak bisa tidur kan. Saya bilang, wah asik itu. Dari situ saya kayak dibukakan, loh ini kok gereja ini nggak bener. Pengajarannya nggak bener, bikin bingung, nggak sesuai firman. Karena terlalu ngikut tradisi manusia. Tradisi yang dulu orang yang bersangkutan tidak cek lagi. Tidak punya hubungan pribadi sama Yesus. Tidak lihat firman perjanjian baru. Jadi, haleluya. Semakin kita datang sama Yesus, dia bilang, datang kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat. Jangan berhenti sampai di situ aja, saudara. Ya kan, tapi dia bilang apa? Karena aku lembut hati dan rendah hati. Dia nggak akan paksakan dirinya ke saudara. Saudara dan saya dan kita yang harus mau rela. Udah gitu belajar akan aku, terus pakai cooknya aku. Ya kan? Belajar akan aku, bukan bukan hanya tentang Yesus, tapi belajar maksudnya juga terima dari dia. Learn of me. Bukan saya harus jadi seperti Yesus. Nah, itu udah salah kaprah. Itu salah pengertian. Nah, itu kayak kita diseret lagi kepada kebenaran diri sendiri. Oh, Yesus begini, kamu juga harus begitu. Itu bukan begitu, saudara. Kita nggak bisa. Kita ini cuma carang. Dia yang pokok. Amin, saudara. Kita harus belajar akan dia, kita terima, makan dari dia. Amin. Dia bilang, cooknya aku mudah, bebannya ringan. Kalau saudara mulai dengar yang benar, dan saudara, kepercayaan saudara mulai disesuaikan dengan Yesus, dengan penebusan dia, efeknya ialah, dia bilang apa? Jiwamu akan ada ketenangan, akan ada istirahat, ada damai lebih, ada keteguhan lebih. Dan oleh anugerah Tuhan, itu yang saya alami, saudara. Dulu udah sampai lama itu kalau kayaknya, kapan sih, kayaknya nggak damai-damai deh. Damainya tuh pergi datang gitu. Karena yang saya dengar juga campuran. Ntar si ini ngomongin ini ngomongin ini, saya bingung jadinya, saudara. Dan itu mengakibatkan nggak seperti Yesus bilang, jiwamu ada ketenangan. Jadi kayak tenangnya tuh nggak bisa terus, saudara. Lebih banyak tidak tenang. Lebih banyak tidak tenangnya daripada tenangnya. Kenapa? Karena dengarnya campuran. Tidak 100% Yesus. Bukan air susu yang murni, ada campuran. Ya, tapi kan kamu harus introspeksi dong. Kamu harus begini dong. Loh, katanya Yesus, kita diselamatkan karena kita terima. Sekarang kenapa harus dari sayanya? No, kita harus berupaya masuk perhentian, yaitu kita lakukan apapun yang kita perlu untuk terima dari Yesus. Misalnya kalau kita berupaya masuk perhentiannya begini. Aduh, rasanya capek, ngantuk, tapi saya perlu Yesus, saya perlu bersekutu, saya perlu lihat firman. Ya, itu berupaya ya. Diajak gini. Enggak. Tunggu dulu, saya harus prioritaskan.
Nah itu berarti kita berupaya masuk. Saya perlu renungin firman-Nya. Wow, saya banyak kesibukan gini. Tunggu. Saya harus prioritaskan merenungkan firman-Nya. Saya perlu prioritaskan bersekutu. Nah itu berupaya masuk perhentiannya. Bukan supaya Tuhan kasih, bukan kelayakan saya. Tapi karena saya perlu. Kita ini carang. Kita perlu makan dari pokok. Ngerti ya? Bukan berarti terus kita pasif. Ibu Monica bilang gak usah ngapa-ngapain. Itu saya tidak mengajar begitu. Saya juga aktif tiap hari. Saya belajar lagi. Saya dengar yang benar, yang konsisten. Ya kan, renungin lagi. Amin, saudara. Karena itu yang lebih lagi membuat damai kita semakin bertambah. Haleluya, damainya akan terus. Haleluya, itu yang Yesus bilang, jiwamu akan ada ketenangan. Nah, orang yang ngerti berusaha mencari dari luar. Oh, kalau aja aku dapat pasangan hidup yang sesuai, aku tenang. Kalau aja aku keuanganku sudah mapan, wah, aku tenang. Itu tenangnya cuma sementara. Tapi tenangnya dari Yesus itu terus. Karena dunia ini kan berubah-ubah. Puji Tuhan ya, kalau kita lebih ada terobosan dalam keuangan, dalam bisnis, ya kan, terobosan, wah, sudah dapat pasangan, puji Tuhan. Tapi kan nanti ada masalah lagi kan. Tapi kuknya Tuhan Yesus kita terus-menerus apa? Jiwa kita akan ada ketenangan. Amin, saudara. Jadi dikatakan di sini Lah ini kok hilang. Yesus mengatakan daging sama sekali tidak berguna. Maksudnya Yesus bilang apa tuh? Kenapa daging sama sekali tidak berguna? Itu bicara mengenai jerih payah kita sendiri. Ya kan? Thank you Lord, sebentar ya. Haleluya. Daging sama sekali ini kok masih terus. Sebentar ya saudara ya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Sebentar. Haleluya. Thank you Jesus. Yohanes 6 ayat 63 ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perhatikan saudara, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yang memberi saudara dan saya hidup. Kita terima hidupnya, kita transformasi, kita dikeluarkan dari masalah, dari kebutuhan, kita disembuhkan, juga termasuk dari luka batin. Roh itu kita dihidupkan. Dan kehidupan kita tuh akan mengusir kegelapan dari hidup kita, dari tubuh kita. Amin, saudara. Saya ulangin lagi ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Termasuk surat-surat rasul ya. Itu perkataannya pewahyuan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit. Itu juga perkataan dia. Bentar. Ada orang yang ada yang beranggapan bahwa hanya perkataan yang, kalau ada Alkitab kan perkataan Yesus tuh kata-katanya merah. Hanya itu, bukan begitu saudara. Maksudnya adalah kebenaran yang dari dia. Firman kasih karunia itu yang hidup. Ya, jadi waktu saudara tadi lihat ayat itu, saya pasti diselamatkan dari murka Allah. Saya pasti diselamatkan oleh hidup. Itu memberi saudara hidup. Makanya waktu saya mengatakan itu sama saudara, saya ada damai loh. Memberi saya damai ya. Bentar saudara ya. Haleluya, thank you Jesus. Jadi haleluya. Nah begini saudara. Haleluya. Tadi kan saya udah singgung bagaimana Yesus datang membawa kasih karunia. Ya kan, membawa kasih karunia. Kasih karunia lebih hebat dari dosa. Di mana ada dosa, lebih lagi kasih karunia bekerja ya. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, kita di bawah kasih karunia. Itu sebabnya dosa tidak berkuasa atas kita. Haleluya. Nah, saya akan buka dari Lukas ya.
Lukas 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 13 ya. Mengenai satu orang, bagaimana sekarang di perjanjian baru itu beda sekali dengan perjanjian lama. Karena dulu di perjanjian lama berdasarkan perbuatan. Makanya orang datang sama Yesus di Yohanes 6 ayat 28, mereka bilang ini, apa yang harusnya kami lakukan supaya melakukan pekerjaan Allah? Bentar ini. Apa yang harusnya kami lakukan untuk melakukan pekerjaan Allah? Nah, itu adalah pertanyaan dari posisi manusia yang sudah jatuh karena dosanya Adam. Manusia yang sudah jatuh, kita manusia yang sudah pernah jatuh karena dosanya Adam. Itu kesadaran itu bahwa kita dikasih Allah, kita adalah seperti Allah, itu hilang. Sehingga manusia yang terpuruk itu selalu sadar, saya harus begini dan gitu supaya saya dapat. Saya yang harus berupaya supaya saya dapat. Kesadaran itu terus ada sehingga waktu itu Tuhan tidak mau sebetulnya orang Israel dibenarkan karena hukum Taurat, tapi mereka merasa kita bisa loh, kita nggak mau diberkatin karena engkau yang baik, kita mau diberkati karena kita yang benar. Nah itu akhirnya Tuhan bilang, nih aku kasih karunia, nih aku kasih hukum Taurat. Kenapa? Karena manusia sombong, ya kan, makanya itu kesombongan manusia yang juga menyebabkan Adam jatuh, karena sudah diciptakan seperti Allah, tapi mau jadi Tuhan tanpa Tuhan gitu loh. Sedangkan kita diciptakan seperti Tuhan untuk bersekutu sama Dia. Dia yang Tuhan, kita ciptaannya, kita hanya seperti Dia. Kita jangan jadi Tuhan. Kita bukan Tuhan. Waktu kita biarkan pikiran kita jadi Tuhan, diri kita yang jadi Tuhan, kita akan punya banyak masalah karena kita bukan Tuhan. Kita diciptakan seperti Tuhan. Amin. Sekarang kita adalah tubuhnya Kristus, bukan kepala. Dia yang kepala. Kita harus mau terus-menerus bergantung sama Dia. Amin. Jadi hukum Taurat itu tidak diberikan untuk memerdekakan manusia. Hukum Taurat itu seperti kaca. Ya kan, seperti kaca, ini kaca. Ya kan, untuk kasih lihat, ya kan, kondisi saya. Tapi kaca ini tidak bisa menolong saya. Amin, saudara. Haleluya. Makanya yang berusaha melakukan dari perbuatannya sendiri nanti jadi pura-pura, jadi nggak tulus. Kita cuma rubah dari luar. Jangan pernah berusaha merubah orang dari luar atau kita rubah diri kita dari luar. Nanti akan balik lagi, saudara. Tapi, orang-orang ini tanya, karena kebiasaan kesadaran itu ya, saya harus begini gitu supaya Tuhan kasih. Ya kan, tapi Yesus bilang apa? Mereka tanyakan, apa yang harusnya kami lakukan? Ya kan, sikap yang sama seperti dihukum. Yesus bilang apa? Inilah pekerjaan yang Allah mau kamu lakukan, yaitu apa? Percaya kepada Yesus, percaya kepada Dia yang diutus Allah. Inilah pekerjaan yang Allah mau, yaitu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Berarti apa? Percaya kepada Yesus. Percaya. Sekarang ini, saudara, di dalam nama saudara, kalau perlu saudara ada buku, saudara catat. Sekarang ini, ingatkan saudara lagi dan lagi. Sekarang ini saya perlu percaya. Saudara punya masalah, jangan berusaha ngatasin sendiri, mikir ini, mikir itu. Ya, itu seperti di manusia lama kita, kesadaran kita sendiri. Tidak, sekarang ini kalau saudara punya masalah apapun juga, yang nomor satu saudara harus ingat adalah percayanya saudara. Saudara percaya apa? Amin. Sampai misalnya kita punya masalah atau apapun juga, ya kan, kita harus tunggu dulu, saya percaya apa? Itu yang saudara harus ingatkan diri saudara. Jangan fokus kepada yang perbuatan si anu. Saudara akan dibuat bingung, jadi rumit. Tidak, saudara percaya apa? Amin, saudara. Saudara percaya apa? Waktu itu juga tiba-tiba sekali waktu saya bangun pagi, ya kan, tiba-tiba saya lagi stretching. Wah, masa tempurung saya keluar? Waduh, tempurung saya keluar, saya bisa rasa bone saya, tulang saya sama tulang jadi kayak ketemu karena tempurungnya keluar, saudara. Nah, waktu itu karena sebelumnya udah sering ngakuin jati diri ya,
oleh anugerah Tuhan, saya suka ngakuin Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Saya dibenarkan karena Yesus. Saya sudah diam. Jadi waktu itu begitu saya gitu, ini kan soal berapa menit, berapa detik ya. Saya langsung ngomong percayanya saya. Enggak, saya kebenaran Allah dalam Kristus. Saya sudah ditebus, saya tolak itu dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah ditebus dari kutuk Tuhan. Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Saya sudah diampuni. Terus waktu saya terus ngomong ayat-ayat itu, percayanya saya, yang Tuhan bantu, Roh Kudus bantu, apa yang terjadi? Tempurungnya langsung balik. Saya tiba-tiba ada bergerak sesuatu, langsung tempurungnya balik. Saya sampai kaget. Itu cuma dalam berapa menit loh itu terjadi. Saya sampai bengong, kan ini baru bangun tidur. Amin, saudara. Aduh, kalau sampai enggak, saudara, kan saya baru dengar ada orang yang tempurungnya karena main sepak bola, tempurungnya keluar, harus digips sampai berapa bulan. Waduh, repot itu, saudara. Tapi puji Tuhan, haleluya, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi hidup kita jadi nggak rumit, saudara. Kalau harus digips kan jadi rumit ya, puji Tuhan. Kalau masih bisa digips ya, tapi kan jadi rumit. Haleluya, terima kasih Bapak. Saudara percaya apa? Ya kan, jadi hari ini saudara ada kesempatan. Kita ada kesempatan pakai waktu. Renungkan, datang sama Yesus. Terima dari Yesus. Bersyukur sama dia. Yesus, engkau sudah menebus saya. Karena engkau saya diselamatkan dari murka Allah. Renungin ayat-ayat ini saudara. Wow, saya bukan dari kelayakan saya. Tapi karena engkau. Sehingga waktu nanti saudara ada masalah, tantangan. Itu akan bangkit nolong saudara. Saudara ngakuin. Gak usah cari-cari. Ya, orang itu gimana terus nanti berselisih. Hei, tunggu, saudara percaya apa? Dan saya selalu bisa percaya pada Yesus. Haleluya, haleluya, thank you Jesus. Ini udah hampir 1 jam ya, sebentar saudara. Haleluya. Jadi ingat di situ tadi dikatakan firman-Ku adalah roh dan hidup. Jadi ingat, mereka orang tanya melakukan apa, tapi Yesus jawabnya apa? Percaya. Jadi sekarang ya kan, sekarang rubah paradigma saudara dan saya. Maksudnya kita terus ya ingatkan diri kita. Sekarang saya hidup, saya orang benar, saya sudah anak Tuhan. Saya hidup karena iman, karena percaya kepada Yesus dan kasih karunia-Nya. Haleluya, saya hidup oleh iman. Itu sesuai dengan Roma 1 ayat 16-17. Ya kan, karena Injil ada kuasa Allah yang memerdekakan, menyembuhkan, memulihkan, menjadikan kita makmur. Di dalamnya Injil kuasa Allah, di dalamnya nyata kebenarannya Allah, bukan kebenaran saudara dan saya. Kebenarannya Allah yang memimpin dari iman ke iman. Orang benar hidup oleh iman. Jadi kalau saudara baca orang benar, saudara jangan berasumsi, oh tindakan saya benar karena saya ke gereja, karena saya begini dan begitu. Itu bukan begitu. Orang benar berarti saudara tuh dibenarkan karena darahnya. Jadi perbuatan benar kita, ya itu penting ke gereja ya. Saya juga ada gereja. Penting ke gereja, penting kita komitmen loh. Penting kita sungguh-sungguh, tapi semua itu adalah buah karena percayanya kita. Yang kita harus jaga tuh percayanya kita, bukan tindakan kita dulu. Karena kita bukan lagi di bawah hukum Taurat. Kita bukan orang dunia. Amin, saudara, kita di bawah kasih karunia. Percayanya kita tuh penting. Itu lebih penting daripada kelakuan kita. Karena kalau kita terus fokus sama kelakuan kita, nanti kita dibikin bingung, frustasi, kadang oke, kadang enggak, tidak akan pernah stabil. Jiwa saudara tidak akan ada ketenangan. Itu bukan cooknya Tuhan Yesus. Tapi kalau kita fokus sama Yesus, kita percaya, kita pelihara percayanya kita kasih makan percaya kita dengan firman kasih karunia-Nya, bukan lagi yang campuran, yang hukum Taurat, yang konsisten loh ya. Iman kita terpelihara. Jadi kayak waktu itu saya tiba-tiba bangun tidur, kan orang masih ngantuk tiba-tiba, waduh. Tapi Allah setia terhadap firman-Nya. Ya kan, waktu percayanya itu dipelihara, waduh, nolong sekali saudara. Sangat menolong saudara. Amin, saudara. Sangat luar biasa nolong saudara. Saudara sudah ditebus. Yesus ada bersama saudara. Dia menopang saudara. Dia kekuatan saudara. Dia hikmat saudara. Dia adalah anugerah kebenaran saudara. Kelayakan saudara di hadapan Allah selamanya.
Amin, dia adalah kekudusan saudara. Saudara dikuduskan berarti saudara dikhususkan oleh Allah. Saudara dipelihara, diperhatikan. Amin, dipelihara. Saudara dipisahkan dari bencana, dari segala sesuatu yang najis. Saudara terpelihara. Roh, jiwa, tubuh saudara, lihat kepada dia. Dia adalah kekudusan saudara. Yesus adalah kekudusan saudara. Waktu saudara menyembah Yesus, saudara sedang menyembah kekudusan saudara. Amin, saudara. Itu saudara semakin kesadaran itu bahwa saya kudus, itu menjadikan saudara damai. Saudara kita nggak lagi bersikap cuma kekudusan yang pura-pura dari luar. Orang nggak lihat pun kita nggak mau. Ada saat mungkin lemah ya. Tapi kita nggak melakukan supaya di hadapan orang. Karena itu jadi nyata secara kita sendiri nggak mau. Ini apa sih misalnya? Ini apa sih ini? Aneh ini, saya nggak mau. Itu kan kenapa? Karena kekudusan itu memisahkan kita. Misalnya ada film yang aneh atau apa, ada sesuatu, kita sendiri nggak mau. Nah, terus juga Yesus penebusan kita sudah ditebus ya. Thank you Lord Jesus. Jadi ingat kesadaran itu sekarang. Saya adalah orang benar karena Yesus. Saya sudah dibenarkan karena darahnya. Saya hidup karena oleh iman. Amin, saudara. Ya, ini kita akan ke ini, saudara. Kita akan ke Lukas ya. Ini mudah-mudahan cukup ya. Lukas 13, saudara. Kita akan ke Lukas. Jadi ingat sekarang di perjanjian baru yang tadi saya bilang juga, waktu saya tiba-tiba tempurung saya keluar, saya diserang, itu iblis ya, saya diserang, ya kan, saya cuma berdiri atas identitas saya di dalam Kristus. Amin, saudara. Sekarang di perjanjian baru ini, identitas kita itu sangat penting, ya kan, karena bukan lagi seperti di perjanjian lama yang berdasarkan kelayakan perbuatan. Kalau saudara sekarang di dunia, orang memperkenalkan dirinya, mereka biasanya apa? Mereka pakai identitas berdasarkan perbuatan mereka kan. Misalnya, saya ini dokter, saya ini insinyur, saya ini direktur. Nah, itu kan perbuatan kan, jabatan kan. Itu jadi identitas. Ya. Kenapa orang-orang yang biasa kerja di kantor atau apa, waktu mereka pensiun, mereka mulai sakit-sakitan? Karena seperti orang kehilangan identitas, saudara. Tapi di dalam kerajaan Allah, namanya kerajaan itu berfungsi dari apa? Dari identitas. Amin, saudara. Raja, pangeran, semua itu kan adalah identitas. Dari situ baru mereka beroperasi kan. Sekarang kita nih sudah diboyong dalam kerajaannya. Dikatakan di Kolose 1 ayat 13, ayat 12, kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Itu aja dahsyat ya. Kemudian kita sudah diboyong ke dalam kerajaan putranya yang dikasihinya. Amin. Sekarang Yesus adalah raja di atas segala raja. Saudara adalah raja di bawah sang raja. Saudara punya identitas. Amin, saudara, berdasarkan identitas itu, saudara punya akses kepada seluruh kasih karunia-Nya. Itu Roma 5 ayat 2. Kenapa? Karena saudara punya damai sama Allah. Itu identitas saudara. Identitas saudara ialah saudara tuh orang benar. Saudara punya akses kepada seluruh kasih karunia Allah. Berarti apa? Saudara punya akses apapun yang saudara butuhkan. Roh, jiwa, tubuh saudara. Saudara berhak menerima dari Allah. Amin, saudara. Karena siapa saudara di dalam Kristus. Itu makanya dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Anugerah kebenaran adalah identitas kita. Amin, saudara. Haleluya, kita dibenarkan karena Yesus, karena darahnya, karena murka Allah sudah dicurahkan dalam Yesus. Itu sebabnya kita yang percaya kepada Yesus jadi lahir kembali. Kita lahir baru, kita jadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita lahir dari Allah. 1 Yohanes 5 ayat 1. Berdasarkan itu kita punya akses. Kita ada di dalam akses, di dalam Yesus. Kita punya akses kepada seluruh kasih karunia-Nya. Kebutuhan kita apa? Kerinduan hati kita apa? Termasuk kerinduan hati. Ada orang yang cuma, ya Monica ini cuma kebutuhan loh ya. Seolah-olah, loh, apakah di surga itu cuma ada kebutuhan? Apakah Allah kita cuma Allah yang pas-pasan? Allah kita tuh El Shaddai, Allah yang lebih dari cukup.
Amin, saudara. Waktu dia melipat gandakan 5 roti 2 ikan, dia juga cuman hanya orang sekedar makan, jangan banyak-banyak ya. Sampai mereka mereka rasa puas, terus dikembalikan ada sisa lagi. Sisanya bukan setengah bakul, ada 12 bakul untuk menunjukkan Allah itu selalu sediakan lebih dari cukup. Yesus adalah ungkapan Allah yang dahsyat. Yesus tuh lebih dari cukup. Makanya dia katakan, aku datang memberikan hidup, memberikannya dalam segala kelimpahan. Kenapa? Itu adalah sifatnya Allah kita. Dia selalu lebih dari cukup. Kita harus buang ini tradisi agamawi. Ya kan, seolah-olah, oh yang penting cukup aja, seolah-olah itu satu kerendahan hati. Enggak, saudara lagi ditipu. Amin. Bukan berarti kita terus jadi, wah orang yang boros, terus tamak. Bukan begitu ya. Tapi mentalitas ini kita harus rubah. Kenapa Tuhan kasih lebih dari cukup? Karena dia mau kita bersikap seperti Yesus. Yesus berkeliling berbuat baik. Gimana kita bisa mau berkeliling berbuat baik kalau kita sendiri kurang, cuma pas-pasan? Nggak bisa kan, saudara kan? Selalu khawatir, nanti nggak cukup. Gimana kita mau nolong orang yang lain? Amin. Haleluya. Sebentar ya. Itu belok sedikit. Saudara, di atas Tuhan Yesus bilang ke kerinduan Allah Bapa ya, kita mengalami surga di bumi. Biarlah kerajaan datang, kehendakmu jadi di atas bumi seperti di dalam surga. Amin. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kekurangan. Haleluya. Di dalam kerajaan Allah ada kelimpahan. Haleluya. Allah mau kita mengalami surga di bumi. Di surga nggak ada kekurangan. Amin. Dia mau kita generous, kita murah hati seperti dia karena kita lahir dari dia. Saya mau anak saya juga sifatnya baik, bukan hanya berhasil secara materi. Saya mau anak saya juga punya sifat yang baik. Amin. Apalagi dia. Jadi ingat, kalau sistem dunia itu selalu meninggikan perbuatan, achievement, ya, prestasi manusia, ya kan? Apa yang disukai manusia dibenci Allah. Itu menjadikan orang itu kadang-kadang punya masalah terima dari Tuhan. Karena ada kecenderungan pengen terima karena dilayakkan. Makanya dikatakan God give grace to the humble. Tuhan memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Saat kita tidak memperhitungkan, ya kan, prestasi kita, ya kan, semua itu baik ya. Hal-hal baik kalau kita meninggikan Yesus ya. Kita pakai prestasi kita meninggikan Yesus nggak apa-apa. Tapi kalau kita di hadapan Allah, kita mau terima dari dia. Karena kita, nah itu yang jadi masalah. Amin. Haleluya, thank you Liz. Tapi kalau seperti Rasul Paulus bilang, dulu dia udah yang the best, dia Farisi yang kelas tinggi, ya kan, yang Farisi dari Farisi, dia begini, hukum Taurat dia tidak bercacat, segala macam. Tapi dia bilang ini, semua itu aku anggap sampah supaya aku kenal Yesus. Amin. Haleluya. Makanya segala sesuatu kita kasih dia kemuliaan. Jadi ini saya bacakan di sini dengan singkat aja ya. Saya nggak bisa bacakan semua ya, karena ini udah 1 jam. Mudah-mudahan suara itu nggak masuk, ada orang bangun rumah. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Perhatikan saudara. Kenapa Yesus bilang gini? Karena bertobat secara hukum Taurat, secara manusia di dunia itu adalah berhenti berbuat dosa. Mari kita perbarui pikiran kita. Secara kasih karunia, bertobat itu bukan soal berhenti berdosa, saudara. Karena kalau berhenti berdosa, ada orang yang tanpa Yesus juga berhenti, bisa kan? Oh, dulu dia pemabok, sekarang sudah enggak. Tapi dia belum lahir baru. Tapi dia berhenti dosa, berhenti mabok. Ya kan? Apakah itu dibenarkan? Makanya Yesus bilang, sama aja, nggak bisa. Biarpun dia mengalami hal yang tidak baik, kalau tidak terima Yesus, tidak bisa, saudara. Jadi mari kita perbarui pikiran kita. Kebenaran hukum Taurat itu biar kita buang. Kantong anggur yang lama dan anggur yang lama. Kita jangan minum lagi anggur yang lama. Anggur yang lama gitu.
wah dia Tuhan masih belum ini karena dia masih belum bertobat. Bertobat itu apa? Bertobat itu berarti percaya kepada Yesus. Amin. Selama orang itu merasa saya belum bertobat, Tuhan belum berkenan karena saya belum bertobat, itu adalah kebenaran hukum Taurat. Itu bukan kasih karunia. Bagaimana supaya berhenti? Percaya Yesus. Terima terus kasih karunia-Nya. Yesus bikin apa? Pasti buahnya adalah berhenti dari dosa. Itu pertobatan arti pertobatan yang benar di perjanjian baru. Makanya di gereja kadang-kadang orang kemudian jadi kecenderungan menghakimin. Orang itu belum bertobat. Ada istilah itu kan. Seperti orang dunia. Seperti, ya kan, makanya kalau ada hal-hal buruk terus kaget. Kenapa dia? Kan orangnya baik loh Bu. Orangnya dulu suka rajin loh orang. Nah, ya kan, terus ini kan dia belum bertobat kok bisa. Nah, ya kan mungkin dalam kelemahan dia percaya Yesus. Kita nggak tahu, kita nggak menghakimi. Tapi pertobatan ya kan di perjanjian baru ialah apa? Menerima terus kasih karunia-Nya. Karena dikatakan Roma 5 ayat 17, yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan berkuasa dan memerintah di dalam hidup. Jadi pertobatan yang sejati bukanlah berhenti dari melakukan yang salah, tapi berarti menerima dari Yesus. Menerima terus dari Yesus, metanoia, berbalik. Menerima dari Yesus. Ya kan? Menerima dari Yesus. Dari situ akan ada transformasi. Makanya saudara dan saya bertobat itu harusnya dipakai waktu awal, gimana kita menerima dari Yesus. Kita bukan lagi orang berdosa. Amin, saudara. Wow. Nah ini saya akan tutup dengan yang ini ya. Dengan ini ya. Di ayat ini ya. Ada satu orang perempuan, saya akan singkat sekali. Ada seorang perempuan nih ayat Lukas 13 ayat 10, nanti saudara baca sendiri, saya akan singkat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Perhatikan saudara. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Seketika itu juga berdiri perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar. Nah, karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata pada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Jadi mereka percaya harus bekerja untuk disembuhkan, harus berupaya, ya kan, untuk disembuhkan. Itu kalau diajarin kamu harus berhenti ini, harus gitu, berhenti ini, baru Tuhan tolong. Nah, itu bukan kasih karunia loh. Nah, saudara perhatikan ini. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Jadi binatang lebih penting, ya kan? Bukankah perempuan ini, nah ini, perhatikan, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis, seharusnya, ini bukan harusnya, seharusnya, seharusnya dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Nah, perhatikan, kenapa seharusnya dia dilepaskan? Bukan karena dia begini dan begitu, tapi karena dia adalah keturunan Abraham. Amin, saudara. Saudara, Alkitab menyebut saudara, Galatia 3 ayat 29, saudara adalah milik Kristus. Saudara adalah keturunan Abraham. Saudara berhak atas janji Allah sebagai warisan saudara. Saudara adalah ahli waris menurut janji. Jadi janji Allah adalah warisan. Jangan izinkan seorang pun bilang, oh itu adalah karena kelayakanmu. Itu bukan lagi warisan, itu tidak benar. Yesus bilang dia layak, seharusnya
Seharusnya dia disembuhkan. Kenapa? Karena ini kan ada pemimpin-pemimpin ibadah. Kenapa dia nggak sembuh-sembuh sampai 18 tahun? Karena dibilangnya, oh kamu masih belum layak, kamu masih belum layak. Tapi Yesus kembalikan yang benar. Hanya karena dia keturunan Abraham. Amin, dia layak untuk disembuhkan. Saudara sudah dilayakkan karena Yesus. Saudara layak karena Yesus untuk disembuhkan, untuk dipulihkan. Haleluya, untuk ditingkatkan. Haleluya, untuk dilindungi, untuk dimerdekakan. Karena saudara adalah anak Allah. Saudara adalah orang benar karena darahnya. Saudara adalah keturunan Abraham. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa Bapak dalam nama Yesus. Saya berdoa supaya firman ini disiramin lagi Bapak. Untuk kami diingatkan sekarang di perjanjian baru ini. Kami menerima dengan bebasnya, freely. Haleluya, dengan murah hati dari Engkau. Haleluya, dengan berlimpah-limpah. Karena kami adalah anak-Mu karena darah Yesus. Kami adalah keturunan Abraham. Bukan karena kelayakan kami, tapi karena siapa kami yang Kau sudah jadikan kami di dalam Kristus. Terima kasih Bapak, supaya ini diwahyukan pada kami lebih lagi, dan kami boleh mengalami pertumbuhan yang signifikan. Haleluya, tahun ini kami boleh mengalami peningkatan yang luar biasa saat kami lebih lagi melihat kepada putra-Mu sebagai kelayakan kami selamanya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Thank you Lord Jesus untuk kekayaan kasih karunia-Mu yang Kau tunjukkan kepada kami lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini dalam nama Yesus saya mau kutuk segala akar-akar agamawi dalam hidup kami semua yang membuat kami merasa belum kudus, kurang layak. Itu biar ditolak. Kami tolak itu biar dicabut dari kami semua dalam nama Yesus. Yang terbaik jadi kami menerima apapun saat ini, saudara menerima apapun yang saudara butuhkan dari Tuhan oleh karena anugerah kasih karunia-Nya dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.